Pemberontakan Andi Aziz adalah salah satu gerakan perlawanan yang menentang perencanaan penyatuan negara Indonesia Timur ke bagian NKRI. Peristiwa ini terjadi pada masa kepemimpinan Kapten Andi Aziz di Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan kesepakatan konferensi meja bundar, dibentuklah APRIS yang terdiri dari dua unsur, ada Tentara Nasional Indonesia bentukan Indonesia dan ada Tentara Hindia Belanda atau KNIL bentukan Belanda yang diminta meleburkan diri ke APRIS. Kala itu Andi Aziz merupakan mantan perwira tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL yang baru diterima sebagai anggota Angkatan Perang RIS atau APRIS. Pada tanggal 30 Maret 1950, ia bersama pasukannya diterima ke dalam APRIS yang pelantikannya disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mokoginta, Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur. Beberapa hari setelah pelantikan, mereka melakukan pemberontakan. Andi Aziz dan pasukannya menuntut pemerintah Indonesia untuk menjadikan mereka sebagai satu-satunya pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar yang pada saat itu sering terjadi bentrok antar kelompok pro-persatuan dengan kelompok pro-negara federal sebagai imbas dibubarkannya RIS dan kembalinya NKRI. Ketika Andi Aziz menyatakan keluar dari kesatuannya dan membentuk pasukan sendiri, pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada 5 April 1950 terjadi pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan ini di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz yang diberi nama Pasukan Bebas langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar. Beberapa tentara APRIS pun menjadi korban dalam penyerangan ini. Bahkan beberapa perwira dari APRIS seperti Letkol A.J. Mokoginta pun turut menjadi tawanan pasukan bebas. Pemberontakan ini terjadi karena gerombolan Andi Aziz menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dan TNI serta bertujuan untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Melihat Makassar sudah dikuasai oleh Andi Aziz, upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Aziz yaitu mengirim 12.000 tentara yang dipimpin oleh Letkol A.E. Kawilarang pada tanggal 7 April 1950. Untuk menanggulangi kekacauan di Makassar, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah RIS kemudian memberikan ultimatum yang memerintahkan kepada Andi Aziz agar melaporkan diri serta mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam tempo 4x24 jam. Ia juga diperintahkan untuk menarik pasukan, menyerahkan semua senjata dan membebaskan tawanan. Akan tetapi, panggilan tersebut tidak diindahkan oleh Andi Aziz. Tindakan Andi Aziz yang enggan berangkat ke Jakarta sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan membuat Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa Andi Aziz adalah seorang pemberontak dan memerintahkan pasukan ekspedisi untuk segera menumpasnya. Ketika Sukawati, Presiden NIT saat itu, mengetahui Andi Aziz dicap sebagai pemberontak, beliau menyarankan Andi Aziz untuk menyerahkan diri ke pemerintah RIS di Jakarta. Merasa tidak punya pilihan lain, Andi Aziz pun akhirnya menyerahkan diri dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950. Kemudian Andi Aziz pun diadili sebagai pemberontak dan divonis 14 tahun penjara. Akan tetapi, meskipun Andi Aziz sudah ditahan, api pemberontakan masih menyala. Akhirnya, pemerintah membentuk pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Letkol A.E. Kawilarang untuk menumpas sisa-sisa kelompok pemberontakan Andi Aziz. Pasukan tersebut mendarat bersamaan dengan batalion Wurang yang dikirim Kanit. Setelahnya, mereka mulai menyusun rencana untuk menumpas gerakan pemberontakan tersebut. Kota Makassar akhirnya bisa dikuasai pasukan ekspedisi pada 20 April 1950.
Namun, masalah yang terjadi ternyata belum selesai. Sisa-sisa tentara KNIL di Makassar melakukan penurunan bendera merah putih dan melakukan provokasi. Akibatnya, pertempuran antara APRIS dan KNIL pun sering terjadi. Karena memiliki kekuatan yang lebih unggul, APRIS membuat tentara KNIL terdesak. Hingga pada 8 Agustus 1950 bertempat di lapangan terbang Mandai disepakati sebuah perjanjian oleh Kolonel A.E. Kawilarang dengan perwakilan Komisaris Belanda. Kesepakatannya adalah seluruh pasukan KNIL akan ditarik dari Makassar, sedangkan seluruh perlengkapan perang yang dimilikinya akan diserahkan kepada APRIS. Penyerangan ke Markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dampak pemberontakan Andi Aziz yang pertama adalah penyerangan ke Markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ada di Makassar oleh Andi Aziz yang akhirnya berhasil dikuasai. Selain itu, Letkol Lumugita juga ditawan oleh pasukan Andi Aziz yang akhirnya membuat Insinyur PD Yapri, seorang Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tujuan pemberontakan Andi Aziz yang kemudian digantikan oleh Insinyur Putuhena yang pro-RI. Bergabungnya NIT dengan NKRI. Dampak selanjut dari pemberontakan Andi Aziz adalah penggabungan NIT dengan NKRI. Di tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT memberikan pengumuman jika NIT mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terbentuknya pasukan bebas. Kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai masyarakat sebagai sebuah ancaman untuk kelompok masyarakat pro-federal. Dengan ini, kelompok federal kemudian bergabung dan membentuk pasukan keamanan yang berada di bawah pimpinan Andi Aziz. Andi Aziz juga beranggapan jika masalah keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan tersebut menjadi tanggung jawab dirinya. Penyerangan Markas Panglima Teritorium. Andi Aziz termakan dengan hasutan dari Mr. Bertrand Sumokil yang ingin negara Indonesia Timur atau NIT tetap dipertahankan. Andi Aziz kemudian mengarahkan anak buahnya untuk menyerang Markas Panglima Teritorium, di mana ia bersama dengan anak buahnya melucuti senjata TNI yang sedang menjaga daerah tersebut. Tidak hanya itu, Andi Aziz juga berusaha untuk menghalangi pendaratan pasukan TNI ke Makassar sebab beranggapan jika tanggung jawab Makassar harus ada di tangan bekas tentara KNIL.